Halo anak-anak, pada saat ini kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Nah, jadi Microsoft Excel ini adalah salah satu perangkat lunak pengolah angka. Nah, jadi dengan memanfaatkan Microsoft Excel ini, kita bisa mengerjakan segala sesuatu ya yang berkaitan dengan data. Jadi anak-anak di Microsoft Excel ini apa saja yang bisa kita kerjakan. Yang pastinya kita bisa menyajikan data ya dalam bentuk tabel. Nah, kemudian kita juga bisa menyajikan data dalam bentuk diagram ya. Nah, lalu kita juga bisa melakukan analisis data ya, atau melakukan perhitungan-perhitungan. Nah, misalnya perhitungan dengan memanfaatkan rumus-rumus fungsi matematika sederhana ya. Nah, jadi itu bisa kita lakukan, ataupun rumus fungsi statistik sederhana di Microsoft Excel ini. Atau bahkan kita bisa bikin yang lebih komplit lagi ya, rumus dengan memanfaatkan rumus-rumus yang ada. Tapi untuk tahapan batasan pembelajaran untuk informatika kelas 5, nanti kita paling akhir kita akan belajar tentang rumus statistik sederhana dengan memanfaatkan Microsoft Excel pada handphone. Nah, jadi anak-anak di kesempatan kali ini kita akan belajar ya bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel ini dengan menggunakan handphone. Jadi, Bapak berharap anak-anak sudah menginstal aplikasinya sehingga sudah ada di handphone masing-masing ya. Oke, langsung saja ya anak-anak ya. Jadi anak-anak perhatikan yang Bapak lingkari ini adalah aplikasi Microsoft Excel ya. Oke, sekarang kita buka seperti membuka Microsoft PowerPoint ataupun Microsoft Word. Oke, langsung kita pencet ya. Oke, nah anak-anak bisa perhatikan ya, di sini sudah ada banyak dokumen ya. Ini tandanya Bapak sudah sering menggunakan ya Microsoft Excel di handphone ini. Nah, sekarang kita mau membuat dokumen baru. Caranya adalah anak-anak silakan pencet ya tanda tambah atau tanda plus yang ada di pojok kanan atas. Yang ada di pojok kanan atas. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, nanti anak-anak pencet. Oke. Nah, sekarang Bapak pencet ya. Oke, sudah ya. Kemudian setelah itu kita pilih yang ini nih, yang buku kerja kosong. Nah, kita pilih buku kerja kosong. Nah, kalau di Microsoft Word pasti anak-anak pilih dokumen kosong. Kalau di PowerPoint pasti anak-anak pilih presentasi kosong. Nah, di Microsoft Excel anak-anak silakan pilih buku kerja kosong. Oke, kita pilih ya. Oke, nah anak-anak bisa lihat ya di sini. Ini adalah kurang lebih ini adalah tampilan dari lembar kerja Microsoft Excel. Oke, tapi sebelum kita mulai mengerjakan, anak-anak perlu ketahui beberapa hal dasar ya. Oke, yang pertama, bagian yang ditunjukkan oleh A, B, C dan sebagainya ini yang menurun ke bawah, yang ditunjukkan oleh huruf, yang menurun ke bawah ini, itu namanya adalah kolom. Oke, namanya adalah kolom ya anak-anak ya. Oke, sedangkan bagian yang ditunjukkan oleh angka, mulai dari angka 1 sampai seterusnya yang mendatar ke arah sana, nah, yang ini namanya adalah baris. Oke, itu namanya adalah baris. Oke, nah jadi di Microsoft Excel ada satu istilah yang perlu anak-anak ketahui, yaitu sel. Nah, apa itu sel? Nah, anak-anak Bapak mau kasih tahu. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris.
Nah, misalnya pertemuan antara kolom C dan baris kelima. Nah, pertemuan antara kolom C dan baris kelima, nah itu dibacanya kita berada di sel C5. Nah, jadi dibaca dulu nama kolomnya, baru diikuti dengan nama barisnya. Jadi dibaca sel C5, ataupun misalnya posisinya, misalnya sekarang Bapak mau ketik sesuatu ya, kita supaya bisa mengetik sesuatu kita dua kali klik cepat ya di sebuah sel ya. Misalnya di sini Bapak mau pencet di sini. Oke, nah langsung kita ketik. Misalnya Bapak ketik apa ya? Ketik murid. Misalnya Bapak ketik murid. Oke, nah anak-anak bisa lihat ya. Tulisan murid ini ada letaknya ada di sel C4. Nah, jadi kalau Bapak tanya anak-anak tulisan murid itu ada di sel berapa? Berarti kalau ditanya sel berarti itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Ingat, sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Nah, jadi kalau di sini anak-anak bisa lihat ya, sel sel C4 itu adalah tempat di mana tulisan murid itu berada. Oke. Nah, seperti itu ya, itu yang namanya sel. Jadi anak-anak harus ingat, harus bisa bedakan mana yang baris, mana yang kolom, dan mana itu sel. Nah, jadi baris itu yang mendatar, begini ya, yang mendatar. Nah, sedangkan kolom adalah yang menurun ya, ke bawah ya. Nah, jadi pertemuan antara baris dan kolom, nah ini baris dan kolom namanya adalah sel. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, untuk bagian ini Bapak harap anak-anak bisa paham ya. Oke, sekarang anak-anak di sini di Microsoft Excel untuk memunculkan tampilan menunya itu mirip juga ya dengan di PowerPoint ataupun di Microsoft Word, yaitu dengan cara anak-anak tinggal pencet nih ya segitiga yang ada di pojok kanan bawah. Anak-anak tinggal pencet untuk memunculkan tampilan menunya, dipencet ya. Oke, nah seperti itu ya anak-anak ya. Jadi tampilan menunya juga kurang lebih sama ya, sama, tapi di menu beranda di tab font itu kurang lebih sama ya dengan yang ada di PowerPoint dan juga di Microsoft Word. Nah, tapi setelah itu ada menu-menu yang berbeda. Nah, dari di PowerPoint dan juga di Microsoft Word. Oke, jadi di sini sekarang Bapak mau menjelaskan ya bagaimana caranya membuat tabel. Nah, caranya membuat tabel supaya anak-anak bisa pahami ya tools apa saja yang digunakan. Nah, misalnya di sini Bapak mau bikin tabel nih tentang jumlah murid ya, tentang jumlah murid. Oke, Bapak mau bikin tabel tentang jumlah murid. Nah, jumlah murid. Oke, sabar ya. Aku ketik ulang lah ya. Jumlah murid kelas 5. Oke. Nah, sudah ya. Lalu Bapak di sini misalnya bikin kelas. Oke, di sini 5A. 5A, di sini 5B. 5B, kemudian di sini ini gender ya. Oke, gendernya ini ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Oke, sekarang kita bikin misalnya di sini 5A laki-lakinya misalnya ada 12,
kemudian di 5B ada 10. Lalu di perempuannya misalnya di sini kita bikin ada 9, sedangkan di sini ada 11. Oke. Nah, oke, misalnya seperti ini ya anak-anak ya. Oke, lalu kalau sudah anak-anak kayak tadi ya, anak bisa pencet tanda centang ya yang ada di, oke sabar ya, misalnya ini ulang. Bapak ketik ulang ya. Oke, sabar. Oke. Oke, sabar. Oke, misalnya di sini 11 ya. Oke, 11. Nah, anak-anak perhatikan, anak-anak bisa langsung pencet, kalau sudah bisa langsung pencet tanda centang yang ini ya. Oke, langsung atau tekan enter saja juga boleh. Nah, oke, sudah ya anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat tabel? Nah, caranya anak-anak perlu diketahui bahwa ini kalau misalnya kita hanya membuat begini lalu kita print kertasnya, pasti tidak akan terlihat tabelnya, tidak akan terlihat garis-garisnya. Makanya kita harus memberikan efek garis atau efek border ya, atau pembatas. Nah, caranya adalah anak-anak blok dulu, pencet di sini. Oke, lalu anak-anak perhatikan di sini ada titik-titik ini. Nah, ini bisa anak-anak pakai untuk anak-anak pencet tahan dan tarik. Tarik ya, pencet tahan dan tarik. Titik-titiknya ini, misalnya ini. Nah, ini titik ini kita tarik sampai di ujung sini. Nah, supaya bisa menyeleksi, gunanya untuk menyeleksi ya, atau memilih atau blok. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah langsung anak-anak pilih ini ya. Pencet untuk memunculkan tampilan menunya. Oke, boom. Oke, nah di sini anak-anak kita tidak menggunakan menu sisipkan ya untuk menyisipkan tabel. Tapi untuk pertama kali di sini Bapak mau mengajarkan kalian tetap di menu beranda, dan kita akan menggunakan yang namanya icon batas. Nah, icon batas ya. Nah, tapi di sini anak-anak perlu pencet yang bagian kanan sini ya, bagian untuk memunculkan pilihannya. Di icon batas kita pencet yang ini. Oke, kita pencet ya. Oke, lalu kemudian anak-anak pilih yang ini. Kalau versi bahasa Inggrisnya apa ya? All border. Jadi semuanya dikasih batas. Oke, kita pencet ya. Oke. Oke, kalau sudah coba kita pencet di sel yang lain. Oke, nah anak-anak bisa lihat ya di sini sudah ada ini ya, sudah ada batasnya ya, atau bordernya. Oke, misalnya oke di sini Bapak salah ya, Bapak ganti, ini harusnya kelas ya, kelas. Oke, oke. Nah di sini, nah anak-anak perhatikan itu kalau yang tadi ya, itu fungsinya icon batas. Icon batas ini gunanya supaya kita membuat batas ya, membuat tabel ya, sekeliling ini ada batas-batasannya, ini garis-garisnya dengan memanfaatkan icon batas. Nah, seperti itu ya, nanti pilih yang ini, anak-anak pilih yang ini, yang semua ada batasannya. Nah, ada batasnya ya, ada garisnya. Nah, anak-anak pilih seperti itu ya. Oke, nah kemudian di sini anak-anak nanti anak-anak bisa coba dulu. Nah, anak-anak kemudian bisa perhatikan lagi nih di tabelnya di sini. Anak-anak bisa blok lagi. Lalu anak-anak perhatikan format tabelnya. Anak-anak bisa pilih yang center ya, bisa pilih yang rata tengah. Nah, seperti itu. Oke, anak-anak, untuk video pembelajaran untuk Microsoft Excel untuk pengenalan awal, Bapak hanya bisa jelaskan sampai di sini saja dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya Bapak akan membuat lagi video kelanjutannya. Harapan Bapak apa yang Bapak buat ini anak-anak bisa nonton dan anak-anak bisa gunakan ini supaya menjadi sumber ya, atau menjadi referensi tambahan ketika nanti anak-anak mau belajar lagi untuk lebih paham lagi.
Oke, semoga video pembelajaran ini dapat berguna ya, dan dapat membantu anak-anak untuk memahami materi. Oke, anak-anak tetap semangat dalam proses belajar. Tuhan berkati, bye-bye.